Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan, teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, pada kesempatan kali ini adalah KD yang pertama 3.1 pemeliharaan komponen utama mesin dan mekanisme katup. Oke, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi tentang komponen utama mesin yang basicnya itu dari atau sumbernya itu dari Astra International. Oke, pada kesempatan kali ini ketika kita membahas engine atau mesin dan mekanisme katup, ini bisa digenerasikan ke mesin-mesin yang lain. Nanti ada sedikit banyak mungkin perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Oke, dari komponen dari gambar ini sudah diberi keterangan. Yang pertama ada cylinder head cover. Ini adalah tutup kepala silinder. Yang kedua adalah cylinder head. Nah, di dalam cylinder head di bagian atas ini, bagian cylinder head ini ada beberapa komponen. Salah satunya adalah camshaft atau bisa disebut noken as kalau di bengkel. Ada katup in dan katup X. Nah, ada juga di sini rocker arm. Terus di sini juga ada nanti mekanisme katupnya yang mengatur pergerakan atau sistem mekanisme katup itu bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan. Ada piston. Nah, piston ini dia berfungsi untuk proses pembakaran. Nah, nanti di sini akan berfungsi untuk memampatkan, akan menerima tekanan pembakaran itu di dalam piston. Yang mana piston ini berada di dalam blok silinder. Nah, ini blok silinder ini satu paket ini, blok silinder. Nah, blok silinder ini juga sebagai tempat ini ada crankshaft. Nah, crankshaft. Ada juga connecting rod. Connecting rod itu adalah batang torak yang menghubungkan antara crankshaft dan piston. Selanjutnya paling bawah di sini ada oil pan. Ini akan menampung oli. Nah, kalau di sini belum ada keterangan, ini adalah filter oli. Ketika oli dipompa ke atas, maka dia melalui filter oli. Nah, di sini ada beberapa puli. Kalau kita lihat di sini ada alternator. Oke, selanjutnya untuk detail kelengkapannya ini nanti akan dipelajari pada sistem yang ada pada engine. Kita kembali ke jenis motor bakar sebelum nanti kita detail ke komponennya. Di sini motor bakar itu dibagi menjadi dua, internal combustion dan external combustion, yaitu pembakaran dalam dan pembakaran luar. Contoh pembakaran luar yaitu mesin uap, nuklir, bisa juga mesin turbin uap. Nah, mekanisme engine-nya itu dari pembakaran yang di luar komponen tersebut. Kalau internal, contohnya adalah mesin bensin, mesin diesel, mesin roket, mesin jet, dan lain-lain. Definisinya apa? Motor bakar itu ada suatu mekanisme atau konstruksi yang merubah energi panas menjadi energi gerak atau energi mekanik. Prinsip kerja motor. Nah, dari prinsipnya itu dibagi menjadi dua, yaitu mesin 4 langkah dan mesin 2 langkah. Apa itu mesin 4 langkah? Yaitu sebuah mesin yang mana di tiap prosesnya atau tiap siklusnya itu membutuhkan 2 kali putaran poros engkol atau 4 kali gerakan piston yang menghasilkan 1 kali usaha. Mesin 2 langkah itu satu proses itu ada atau membutuhkan 1 kali putaran poros engkol atau 2 kali gerakan piston yang menghasilkan 1 kali usaha. Ini perlu diingat
agar nanti ketika ada pertanyaan bisa menjawab secara singkat, jelas, dan benar. Oke, proses kerja motor 4 langkah itu ada yang pertama, intake stroke atau langkah hisap. Itu adalah pergerakan piston dari TMA ke TMB. Katup hisap dalam kondisi terbuka, dan disitu ada proses menghisap campuran bahan bakar. Yang kedua adalah langkah kompresi. Nah, piston bergerak dari TMB, dari bawah ini ke TMA, titik mati atas. Kedua katup ini tertutup, campuran bahan bakar dan udara dimampatkan atau bahasanya dikompresikan. Di sini bisa juga disebut dengan compression stroke atau langkah kompresi. Selanjutnya ada combustion stroke. Nah, setelah jadi pembakaran, ini ada tekanan di sini. Nah, atau juga bisa dikatakan langkah usaha. Dalam langkah usaha ini, kedua katup menutup, sehingga tekanan hasil pembakaran itu akan menekan piston ke bawah. Nah, di sini terjadi pergerakan antara dari piston dari TMA ke TMB. Yang keempat ada exhaust stroke. Nah, ini pergerakan atau langkah buang. Pergerakan torak dari TMB ke TMA. Katup terbuka, piston mendorong gas saat pembakaran hasil luar. Oke, selanjutnya di sini ada proses kerja motor 2 langkah. Ini sama, sebenarnya ada 4 proses, yaitu langkah kompresi, langkah hisap, usaha, dan buang. Akan tetapi hanya dilakukan dengan 2 kali langkah piston. Nah, saat langkah piston dari TMB ke TMA itu ada langkah kompresi dan langkah hisap. Nah, di sini ada langkah kompresi pada ruang bakar dan langkah hisap pada poros engkol. Saluran udara masuk ke silinder tertutup, dilanjutkan kompresi. Saluran intake pada ruang engkol terbuka, campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang engkol. Yang kedua adalah langkah usaha dan langkah buang, yaitu pergerakan dari TMA menuju ke TMB. Pada saat ini ada proses pembakaran. Ya, sehingga nanti ada sisa hasil pembakaran itu akan keluar melalui saluran buang karena piston turun sehingga itu akan terbuka. Oke, pada komponen utama yang saya sampaikan tadi ada silinder block. Dalam silinder block ini itu ada yang namanya water jacket. Nah, water jacket ini adalah saluran yang ada pada silinder block yang berfungsi untuk aliran air atau cairan pendingin. Nah, sebenarnya ada rib, ini juga ada salurannya, dan ada crankshaft position, itu ada di sini. Berfungsi pada blok silinder ini utamanya adalah tempat piston bergerak naik dan turun untuk menghasilkan tenaga ataupun melakukan proses-proses yang tadi sudah dibahas. Ada langkah hisap, langkah usaha, langkah kompresi, dan sebagainya. Tipe silinder bor ini ada 2, ada model basah dan model kering. Nah, pada silinder head atau kepala silinder itu ada katup masuk buang, ada saluran udara masuk dan buang, ruang bakar, water jacket, dan juga busi. Di pada kepala silinder juga ada water jacketnya sehingga ada tempat untuk sirkulasi air pendingin atau fluida. Nah, macam-macam ruang bakar itu juga banyak. Ada bentuk bed tube, bentuk seperti istilahnya kamar mandi, ada wet gate dan ada hemispherical. Nah, di sini contohnya. Nah, wet gate semacam ini. Nah, yang sering digunakan, nah ini hemispherical tipe combustion chamber ini yang sering digunakan. Di dalam blok silinder juga ada piston. Di sini dibahas piston yang berfungsi untuk menerima tekanan gas hasil pembakaran, kemudian diteruskan ke crankshaft melalui connecting rod. Ini
salah satu fungsinya. Tapi kalau kita melihat ya, dia berfungsi untuk menekan udara, menekan bahan bakar yang dikompresikan. Nah, itu juga tidak lain adalah fungsi dari piston. Di sini ada yang namanya piston clearance. Nah, pistonnya ada piston clearance, berfungsi untuk mencegah macetnya piston saat beroperasi, daya koreksi dan meningkatkan kemampuan mesin. Nah, pada piston clearance atau di situ ada celah dari piston itu memang dibuat tidak dia terus rapat, jadi masih ada celah. Nah, di dalam piston ini ada kepala, ada 2 ring kompresi, ini yang motor 4 tak ya. Ada 2 ring kompresi dan 1 ring oli. Nah, di sini untuk mengaitkan piston dengan batang torak itu ada yang namanya piston pin. Ini hole itu lubang dari pinnya tersebut. Ada skid dan ada ini untuk piston pinnya nanti di sini. Selanjutnya ada ring piston yang tadi ini juga sebagai indikasi ya, kalau kalian memasang ini bentuknya itu berbeda ya, antara ring 1 sama yang ring kompresi 2 itu berbeda. Nah, biar ring kompresi 2 di pojok itu ada coakan. Di sini berfungsi untuk membantu dia membersihkan oli di dinding silinder ketika pada ring oli ini masih ada kebocoran, dan pastinya ring oli ini juga tidak akan sepenuhnya dia akan rapat sehingga masih ada oli. Biasanya di sini ring 2 ini juga membantu, walaupun kalau dari istilahnya di ring kompresi dia akan menjaga kompresi agar tidak bocor ke dalam. Nah, di sini dijelaskan ring oli ada 2 macam, integral dan 3 phase. Nah, itu ada 2 macam. Selanjutnya ada crankshaft. Nah, crankshaft dia sebagai tumpuan putaran yang ketika dideskripsikan fungsinya adalah merubah gerakan turun naik piston menjadi gerakan putar. Ya, di sini bisa dilihat bahwa piston ini bergerak naik turun dan poros jengkol itu berputar. Semakin cepat gerakan piston naik turun, maka diikuti percepatan dari crankshaft itu sendiri. Nah, dalam crankshaft di sini ditekankan ada oil hole. Jadi di dalam crankshaft itu juga ada lubang-lubang oli, yang mana ini sebagai aliran oli pada bantalan connecting rod atau batang torak. Di sini juga ada balance. Jadi yang berhadapan dengan oil hole atau lubang oli ini ada balance atau balancingnya di sini. Selanjutnya ada camshaft. Nah, camshaft di sini gambar yang di sini ada dua. Nah, di sini jenisnya adalah DOHC, double overhead camshaft. Nah, di sini ada 2 camshaft yang ada di kepala silinder. Fungsinya untuk membuka dan menutup katup sesuai dengan timing yang ditentukan. Nah, pastinya ketika kita melihat camshaft ini juga nanti disesuaikan dengan jenis mekanisme katupnya. Ada yang dia itu langsung bersentuhan dengan tapet, ada yang dia menggunakan rocker arm. Nah, di dalam atau pada bagian camshaft ini dia disertakan dengan puli timing yang di video sebelumnya ini sebagai tanda bagaimana nanti menempatkan putaran sehingga nanti posisi torak dan posisi katup itu bisa pas dengan kebutuhan mesin. Nah, ini camshaft ya, ada knock. Ya, kalau ini 1 ya ada knock in dan knock X. Nah, kalau 2 ya nanti yang 1 ini adalah noken untuk katup in, yang 1 noken katup X. Selanjutnya ada connecting rod. Nah, connecting rod di sini dia adalah penghubung antara piston ke crankshaft. Meneruskan tegangan dorongan piston ke crankshaft ini juga fungsi dari connecting rod. Ini ada pin. Nah, pin ini yang mengikat antara piston dan batang torak ini. Nah, di sini ada metal. Nah, metal ini adalah bantalan ya, bantalan antara batang torak dan juga crankshaft.
biasanya kalau di bengkel ini namanya metal jalan. Nah, metal duduk itu yang crankshaftnya dengan blok silinder. Oke, di dalam penerapannya piston ini ada yang namanya offset engine. Nah, fungsinya offset engine ini adalah mengurangi gaya ke samping, mengurangi adanya getaran dan gesekan, memperbaiki konsumsi bahan bakar. Sehingga kalau kita lihat pergerakan torak ini tidak lurus 90%, ya. Tapi dia ada pergerakan sehingga nanti fungsi-fungsi itu bisa teratasi. Oke, di sini yang dikatakan ini ada offset R-nya ini. Oke, langkahnya bisa maksimal. Oke, yang selanjutnya, ini masih penjelasan offset ya. Nah, jadi adalah ini nanti ada jarak. Nah, jarak. Karena titik sumbu ini ada jarak. Kalau di sini kurang lebih ya 8 mm. Hanya ada flywheel atau roda gila. Kalau di beberapa buku ada yang mengatakan roda gila. Di sini berfungsi untuk menyimpan tenaga putar atau gaya inersia, memperluas aliran tenaga yang keluar dari mesin. Catatannya di sini ada pada mobil dengan transmisi otomatis, fungsi dari flywheel ini digantikan oleh torque converter. Oke, jadi kalau pada matic yang menggunakan fluida, dia menggunakan torque converter untuk memompa fluida pada sistem transmisi matic. Mekanisme katup. Nah, di sini mekanisme katup yang kemarin sudah ada di videonya. Di sini ada 3 yang sering minimal dibahas, 3, yaitu ada OHV, overhead valve. Nah, di sini kalau kita lihat camshaft itu ada di bawah, diteruskan dengan lifter valve. Nah, ini dudukan, terus ada push rod. Nah, push rod ini batang besi yang dia akan menekan rocker arm. Nah, pada saat camshaft ini dia berputar dan knock itu menekan lifter, maka push rod akan menekan rocker arm. Nah, rocker arm ini dia akan diteruskan menekan ke katup. Itu OHV. Yang kedua adalah DOHC. Ya, DOHC adalah double overhead camshaft. Nah, ini double ini artinya ada double overhead camshaft, artinya ada 2 noken yang bekerja di sini, ada noken X dan noken in. Oke, yang selanjutnya ini juga masih DOHC ya. Ini ada yang namanya SHC, single overhead camshaft. Nah, di situ di atas silinder itu hanya 1 camshaftnya, tidak 2. Oke, valve timing. Nah, jadi timing timing pembukaan katup itu diatur di sini. Diatur agar nantinya itu dia tepat. Nah, jadi jangan heran kalaupun nanti bekerjanya, contoh ini gambar, bekerjanya itu nanti dia lebih dari 180 derajat. Kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya overlap. Nah, overlap di sini, kalau kita lihat ini yang biru ini adalah pergerakan katup in yang terbuka. Nah, mulai dari 30 derajat sebelum TDC, top dead center, dia sudah membuka. Sampai akhirnya tidak dia di BDC atau TMP. Ya. Bed dead center. Nah, itu paling bawah dia akan kurang lebih 10 derajat. Nah, 10 derajat artinya dia lebih dari 180 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini unik. Antara yang ungu ini adalah yang biru ini adalah katup
katup yang ini in, ininya terbuka, yang ini katup X. Nah, katup X ini terbuka. Terbuka itu saat sebelum turak itu sampai bawah. Ketika ada langkah usaha sebelum turak sampai bawah BDC, maka dia sudah membuka 30 derajat sebelumnya. Sampai dia nanti ke 2 derajat setelah top. Oke, jadi di sini ada langkah hisap, di sini ada overlap. Nah, di sini ada langkah kompresi, ada langkah usaha dan langkah buang. Nah, sistem VVTI. Apa itu VVTI? VVTI adalah singkatan Variable Valve Timing Intelligence. Jadi pembukaan dari katup itu bisa diatur sesuai dengan settingan dari sistem tersebut. Keistimewaannya apa VVTi ini? Yang pertama, dilihat dari performa mesin atau torsi atau tenaga itu bertambah. Menurut Astra Internasional itu bertambah kurang lebih 10%. Yang kedua, pemakaian bahan bakar itu membaik sekitar 6%. Artinya membaik di sini bahasanya tidak irit tapi membaik. Apa arti membaik di situ lebih tepat, karena yang namanya membaik itu dia akan maksimal tenaganya, dia maksimal penggunaannya. Nah, hingga tenaga juga oke, bahan bakar juga semakin efisien. Yang kedua adalah NOx atau gas buang. Nah, dari gas buang di sini juga dia lebih baik, artinya dia akan berkurang. NOx itu kan ketika dihirup itu juga berbahaya. Ini berkurang sampai kurang lebih 40%. Selanjutnya ada valve timing. Nah, saat idling, stasioner, ini menghilangkan overlap. Ada gas buang yang kembali ke intake port tidak ada. Nah, pembakaran stabil, pembakaran lebih ekonomis. Ini katup in, ini katup X. Di sini saat beban ringan dan sedang, ini overlap bertambah. Nah, coba di sini yang perhatikan yang biru. Nah, dia overlap bertambah, dia akan lebih dulu untuk membuka. Oke. Terus saat menutup intake valve maju disesuaikan dengan gaya inersia udara yang terhisap. Campuran yang kembali ke intake port tidak terjadi, memperbaiki efisiensi volumetik dan menambah power mesin. Saat kecepatan tinggi pada VTI juga dia mempunyai kelebihan. Saat menutup intake valve, ya, dia juga ada dia lebih cepat. Saat penutupan katup sesuaikan dengan gaya inersia campuran udara dan bahan baku yang masuk, menambah efisiensi volumetik dan menambah tenaga mesin. Oke, ini saat idling, nah posisinya di sini ini ya. Nah, titik-titik ini adalah dia waktu tepat di TDC ataupun BDC, ban sedang, ban tinggi. Nah, sehingga dalam konsep ini pada mesin itu dia akan maksimal sesuai dengan kebutuhan. Konstruksi VVTi itu ada OCV. OCV itu ada salah satu aktuator yang dikontrol oleh ECU, namanya oil control valve. Dan ada cam angle sensor, atau ada yang menyebutkan dengan CMP, cam position sensor. Oke, selanjutnya ada crank angle sensor atau crank position sensor. Di sini akan mendeteksi posisi crankshaft. Nah, ini juga sangat berpengaruh nanti ke dalam kinerja dari VVTi. VVTi controller. Nah, ini di dalam VVTi controller itu ada yang namanya lock pin. Nah, lock pin di sini dia akan mengunci dan membuka tergantung dari nanti putaran mesin juga
oli yang berada pada PVDI controller. Oke, next. Nah, di sini OCV, konstruksi OCV semacam ini. Ketika kita coba, dia akan maju mundur di sini. Ya, arah kerja dari spool valve membesar dan mengecil. Oke, di sini ada OCV. Bisa tertarik ini, Oke, di sini posisi dari sistem VVDE-nya. Nah, berarti ECU controller dan sebagainya. Oke, ini mungkin dari sumber dari Astra Internasional atau bisa kita katakan dengan KD 3.1 part 1. Yang part 2 nanti akan coba kita slide-kan, kita jelaskan basic mesin dari Innova 1TR atau Innova bensin, yang mana di situ mekanisme katupnya itu berbeda pada letaknya. Oke, terima kasih. Sekian. Selamat belajar. Silahkan yang belum presensi itu presensi secara online, yang mengerjakan tugas form ya silahkan dikerjakan dengan baik, bisa nanti ini diputar kembali. Yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mengikuti channel ini untuk proses pembelajaran. Oke, sekian, terima kasih, tetap jaga kesehatan, semoga sukses untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.